Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat ke-27 sampai 42. Tapi saya akan bacakan mulai ayat yang ke-26 untuk bisa menyambung cerita kita dari PA yang lalu. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama dan nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Ayat 27. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Theodas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas orang Galilea. Dia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka melepaskan dia. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkan dalam hati kita dan hidup dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh meneruskan belajar firman-Mu. Dan kiranya melalui apa yang kami pikirkan hari ini dan renungkan, kami sungguh semakin mengerti bagaimana kami mesti hidup seturut dengan ajaran dan tuntunan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang membuat kami sungguh mengerti kebenaran ini, dan Roh Kudus yang akan menguatkan kami berjalan dalam kebenaran ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini dimulai pada akhir dari pembahasan yang saya bahas minggu yang lalu, ya, yaitu bagaimana rasul-rasul itu setelah dilepaskan oleh malaikat dari dalam penjara, lalu mereka memberitakan Injil, kemudian mereka ditangkap kembali, ya, supaya mereka diperhadapkan pada mahkamah agama. Tetapi kali ini katanya di ayat 26, mereka menangkapnya tidak dengan kekerasan, ya, karena mereka takut kalau orang-orang banyak yang sedang mereka ajar itu, yang sedang mendengarkan mereka di pelataran bait Allah itu nanti akan melempari mereka dengan batu. Jadi mereka menangkapnya baik-baik, dan rupanya itu terjadi juga karena pasti rasul-rasul itu yang mengatakan kami akan pergi dengan pengawal bait Allah ini untuk menghadap kepada mahkamah agama. Kami mesti memberikan kesaksian di sana, kira-kira begitu ya. Sehingga orang banyak itu tidak terprovokasi, tidak menunjukkan perlawanan, tetapi mereka membiarkan rasul-rasul itu dibawa oleh para pengawal bait Allah. Nah, dikatakan pada ayat 27, mereka itu membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama, dan imam besar mulai menanyai mereka. Nah, kalau kita membaca ayat 27, berarti yang dibawa itu dua orang, ya, keduanya, ya. Nah, Petrus dan seorang rasul lagi, ya. Mungkin itu Yohanes. Tapi kemudian kalau kita membaca di dalam bagian yang lain, ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Nampaknya ada beberapa yang lain yang entah bersama-sama ditangkap atau bergabung, tetapi nampaknya beberapa orang ini yang diperhadapkan, ya. Tentu kita mengerti bahwa Petruslah yang kemudian seperti menjadi pemimpin mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Nah, itu latar belakangnya. Nah, kemudian cerita ini dimulai dengan imam besar, ya. Kita melihat imam besar yang menjadi kepala dari Sanhedrin, mahkamah agama, yang kalau menurut catatan itu, kalau Sanhedrin di pusat di Yerusalem itu ada 71 orang, 70 orang plus satu imam besar ini, ya. 71 orang, dan imam besar itu pemimpinnya, dan dia mulai dengan menanyai mereka seperti ini. Dengan keras kami itu sudah melarang kamu mengajar dalam nama itu, maksudnya nama Yesus, ya. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu tidak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Jadi imam besar itu menunjukkan 3 tuduhan, saudara-saudara. Yang pertama, bukankah kamu sudah kami larang? Kenapa tidak taat? Begitu, ya. Dan yang kedua, lalu kamu memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Perhatikan, saudara, ya. Kalau kita membaca di bagian yang lalu kan memang rasul-rasul itu membuat mujizat-mujizat, banyak orang disembuhkan, yang dirasuk setan diusir setannya, lalu orang-orang di sekitar Yerusalem itu datang juga menemui mereka. Tetapi yang dipermasalahkan itu bukan mujizatnya itu oleh imam besar, yaitu ajarannya, ya. Jadi dari sini kita mengerti bahwa mujizat yang terjadi itu adalah sarana saja supaya banyak orang berkumpul, dan kemudian rasul-rasul itu terus menceritakan Injil, dan jumlah mereka, kata firman Tuhan, bertambah lama bertambah banyak dengan orang-orang yang diselamatkan. Itu yang dimaksud dengan kamu memenuhi Yerusalem dengan ajaran-ajaranmu, ya. Ajaran tentang Yesus yang bangkit, ajaran tentang Yesus yang naik ke surga, ajaran tentang kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, itu. Dan tuduhan yang ketiga adalah, dan bukan cuma itu, kamu mempersalahkan kami, ya, tentang kematian Yesus itu, tentang penyaliban itu, ya. Jadi rasul-rasul itu menceritakan bagaimana Yesus itu ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam besar itu, ya. Jadi 3 tuduhan itu, ya, yang disampaikan kepada rasul-rasul itu. Kamu membuat kami ini jelek di mata masyarakat, kamu mempersalahkan kami atas pembunuhan Yesus Kristus
itu. Nah itu ya. Nah terhadap tuduhan itu Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Jadi nampaknya itu merupakan jawaban bersama ya, bukan cuma sekedar jawaban pribadi Petrus. Tapi Petrus mewakili saudara-saudara yang lain menjawab ya. Dan jawaban itu juga menyangkut 3 hal ya, 3 poin. Yang pertama, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi Petrus pertama mengatakan, kami tidak bisa mentaati kalian, majelis besar, mahkamah agama, sebab, nah itu sebabnya ya, sebab kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah saudara-saudara, itu adalah alasan yang persis disampaikan juga oleh Petrus ketika dia ditangkap pertama kali di dalam Kisah Rasul pasal 4 ya, ayat 19-20. Dia juga mengatakan begitu, bukan? Pikirkanlah sendiri, manakah yang betul? Kami taat pada Allah atau taat pada manusia? Ya tentu jawabannya pada Allah ya. Lalu dia menyambung, dan kami tidak bisa mengatakan apa yang kami lihat, kami dengar, dan kami alami sendiri. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Jadi kami tidak bisa mentaatimu, sebab kami harus menceritakan, mentaati Tuhan yang bangkit itu. Nah itu dia saudara saya. Itulah alasan yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan gini, sebab memang benar ya, bahwa Allah nenek moyang kita, artinya nenek moyangku dan nenek moyangmu, kita ini orang-orang Yahudi itu ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh itu. Dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Petrus kemudian mengatakan, dan bukankah kamu lihat sendiri orang Yesus yang kamu salibkan itu sudah bangkit? Allah nenek moyang kita lah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub lah yang berkarya dalam kebangkitan itu, begitu ya, supaya nyata bahwa Yesus itu adalah Mesias yang kita tunggu itu, gitu ya. Dan dialah yang menjadi juru selamat, supaya oleh penebusannya itu Israel itu beroleh pengampunan dosa dan beroleh keselamatan. Dengan kata lain, yang kedua ini Petrus mengatakan, kamu melihat sendiri bukan kenyataan itu ya. Dan itulah kebenaran itu yang merupakan kebenaran yang nyata bagi bangsa kita, kebenaran yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu bukan yang sedang kami beritakan. Jadi apa yang salah? Begitu loh ya. Dan yang ketiga saudara-saudara, dia mengatakan begini, dan kami, ayat 32 ya, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi alasan yang ketiga ini Petrus mengatakan, dan kami itu betul-betul melihatnya, kamilah saksinya. Jadi kalau orang tanya, ya kami mesti menjawab apa adanya. Itu yang kami lihat, itu yang kami dengar. Dan katanya, bukan cuma kami, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu menyaksikan apa saudara-saudara? Roh Kudus itu kemudian menunjukkan bahwa di dalam nama Yesus itu orang lumpuh itu dipulihkan. Gitu ya. Orang yang sakit disembuhkan, yang ada setan-setan diusir. Ya. Dan banyak orang kemudian digerakkan hatinya untuk bertobat, berubah hidupnya oleh kuasa Roh Kudus. Jadi sekali lagi saudara, jadi dengan kata lain, Petrus itu mengatakan bahwa kami itu melihatnya dan Roh Kudus itu meneguhkannya. Nama itu yang kamu bilang kami tidak boleh beritakan, mempunyai kuasa. Di dalam nama itulah sungguh orang sakit disembuhkan, kuasa gelap diusir, orang diubah hidupnya, dan banyak orang sekarang menjadi percaya. Dan lihatlah, orang-orang menjadi percaya itu
menjadi orang yang lebih baik, bukan? Nah itu saudara ya, ada perubahan moral yang terjadi. Nah itu dia ya yang menjadi pembelaan Petrus. Nah saudara-saudara, atas pembelaan itu Alkitab mencatat ayat 33. Mendengar perkataan itu sangat tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sangat tertusuk itu apa? Artinya kebenaran itu seperti menusuk hati mereka, dan itu menimbulkan sakit hati, kebencian, dan kemudian mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Saudara perhatikan, sesungguhnya ya kadang-kadang kebenaran itu bisa menyakitkan kita, dan itu membuat kita itu bisa marah, kita bisa bereaksi dan melakukan apa yang buruk. Tapi syukurlah saudara-saudara ya, dalam cerita ini kita kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Gamaliel ya. Nah saudara-saudara, siapakah Gamaliel? Kalau menurut catatan Alkitab, yang pertama-tama dia adalah seorang Farisi. Apa artinya Farisi? Artinya orang ini bukan cuma pandai, tetapi dia adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk mentaati hukum-hukum Musa ya. Orang Farisi itu adalah jumlahnya tidak banyak, kan di Israel hanya sekitar 7.000 orang saja ya. Dan mereka itu mendedikasikan hidupnya untuk mentaati seluruh hukum Musa, berdoa banyak, membaca firman Tuhan banyak, memakai pakaian-pakaian tertentu ya, sehingga mereka itu katanya dianggap sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh begitu ya. Nah, orang itu bukan cuma orang Farisi, tetapi dia juga adalah seorang ahli Taurat. Nah saudara, ini beda ya. Farisi adalah orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mentaati hukum Musa. Tapi Gamaliel adalah ahli Taurat. Artinya apa? Dia itu pengajar orang Yahudi. Ya, dia ahli hukum Taurat itu artinya dia tahu hukum Taurat Musa, tahu penafsirannya, dan dia bisa menulis Taurat itu. Ya, kita mesti menyadari waktu itu mungkin tidak banyak orang bisa menulis ya. Dikatakan orang ini orang pandai, seorang ahli Taurat, dan bukan cuma pandai, bukan cuma punya dedikasi yang baik, tapi dia dihormati seluruh orang banyak. Artinya secara moral dia adalah orang yang baik ya, yang dihormati. Begitu ya. Nah, orang ini kemudian bangkit dan meminta supaya rasul-rasul itu disuruh keluar ya. Suruh mereka keluar. Karena setelah orang itu keluar, Gamaliel itu kemudian memberikan nasihat yang bijaksana ya. Nasihatnya apa saudara-saudara? Yang pertama, dia meminta di ayat 35, ya orang Israel, pertimbangkan baik-baik apa yang tidak kamu lakukan pada orang-orang ini. Maksudnya kalau kamu mau membunuh mereka, pertimbangkan baik-baik. Kenapa? Yang pertama, di kalangan Sanhedrin itu mereka tuh punya ajaran yang baik, yaitu begini katanya ya. Orang bisa tidak taat kepada Tuhan, tetapi kehendak Tuhan pasti menang dan terjadi. Ya, oke. Jadi mereka mengakui akan otoritas Tuhan, gitu ya. Jadi pertama-tama dia mengingatkan orang Israel, pertimbangkan baik-baik ya, jangan kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Ya, sebab yang terjadi pasti kehendak Tuhan. Apa kalau kita membunuh itu kehendak Tuhan? Nah itu dia ya. Kalau dia mengatakan begini, perhatikan teman-teman kenyataannya. Ya, itu alasan yang kedua. Sebab dulu itu muncul ada orang namanya Theodas. Ya. Dan kemudian muncul juga orang yang namanya Yudas, orang Galilea katanya ya. Dua orang ini memimpin pemberontakan, ya, mempunyai anak buah. Tetapi ketika si Theodas dibunuh dan kemudian si Yudas dibunuh, maka pengikutnya kocar-kacir, lalu ajarannya lenyap, hilang sudah. Begitu ya. Jadi dia bilang, kalau kita percaya bahwa kehendak Tuhan yang jadi tadi itu, maka mari kita membiarkan mereka, jangan apa-apakan mereka. Bukankah Yesus pemimpinnya itu sudah kita bunuh? Menurut saya, sudah disalib,
sudah mati dan mereka tidak menganggap Yesus bangkit. Kalau itu adalah ajaran orang, ajaran Yesus, pemimpin sudah kita bunuh kok. Nanti pasti kocar-kacir sebentar lagi orang-orang ini dan kemudian akan lenyap. Karena dari manusia. Tapi kalau dari Allah, kita tidak mungkin bisa melenyapkan ini, katanya gitu ya. Bahkan katanya ya, dia mengatakan di ayat yang ke-33 dia, mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Jangan-jangan justru kita ini bisa melawan Allah, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kenapa kok Gamaliel itu bisa meneskan seperti itu? Nah, menurut pengamatan saya ya, apa yang saya perhatikan itu adalah Gamaliel itu pertama-tama ketika Petrus itu bercerita, dia memperhatikan, dia melihat kebenaran dari apa yang diceritakan oleh Petrus itu. Yesus itu memang dibunuh oleh orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu, orang Sanhedrin. Yesus itu mengajarkan ajaran yang benar, ya, dan ada kebenaran di dalam apa yang disampaikan oleh Petrus itu. Mereka bukan mengajarkan apa yang salah, bukan berontakan, tapi mengajarkan Yesus yang adalah Mesias itu, dan ajaran-ajaran Yesus itu benar. Tidak memberontak pada kaisar ataupun pada orang-orang Farisi Yahudi ini ya, tidak ya. Ada Nikodemus juga di antara mereka, ya. Nah, Nikodemus melihat kebenaran itu, dan namanya Gamaliel juga melihat kebenaran itu. Yang kedua, dia bukan cuma melihat ada kebenaran dalam pengajaran argumentasi Petrus, dia juga melihat ketulusan di dalam apa yang disampaikan Petrus. Petrus itu kan orang sederhana, ya. Gamaliel pasti tahu ini cuma nelayan, tetapi mereka tuh menceritakan dengan antusias, dan apa yang disampaikannya itu benar ya, ada ketulusan. Saya berpikir barangkali Petrus ketika menyampaikan bahwa Yesus yang kamu bunuh itu, dia tidak menunjukkan kebencian, saudara-saudara. Mahkamah agama ini ya, dia tidak menunjukkan kebencian pada mereka, tetapi mereka menanyakan dengan tulus, Yesus yang kamu bunuh itu sudah ditinggikan Allah. Ada keseriusan, ada ketulusan dari orang-orang yang menceritakan itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Gamaliel memperhatikan betul-betul bahwa ada kuasa memang di balik orang-orang ini. Orang-orang ini membuat orang yang lumpuh sejak lahir, sudah umur 40 tahun lebih itu berdiri. Dari mana otot-ototnya itu? Pasti kuasa Tuhan. Orang-orangnya di penjara, dan waktu dijemput tadi, semua pintu penjara terkunci rapi. Pengawal-pengawal semua ada di depan pintu. Orangnya tidak ada. Waktu mereka cari, sudah mengajar di bait Allah, di tempat terbuka. Mereka bukan orang-orang yang melarikan diri. Jadi saya rasa Gamaliel melihat ada kuasa, ada sesuatu yang nyata di dalam orang-orang ini, murid-murid Yesus ini. Karena itulah dia merasa kita harus bertindak hati-hati, harus bijaksana. Jangan-jangan kuasa itu betul-betul dari Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya dia minta semua orang itu untuk mempertimbangkan baik-baik. Dia mengingatkan, jangan-jangan kita ini sungguh-sungguh salah nih melawan Tuhan. Kalau orang-orang itu, Kristus itu dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, menarik ya. Dikatakan bahwa nasihat Gamaliel itu diterima. Tapi penerimaan itu rupanya tidak membuat mereka melepaskan begitu aja rasul-rasul ya. Mereka tetap dikatakan di ayat ke-40 itu memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka. Menyesah itu memukuli mereka ya. Entah dengan cambuk, entah dengan rotan, pokoknya dipukuli ya, sempat dipukul, disesah, diancam gitu ya. Dan kemudian mereka juga menunjukkan larangan untuk mengajar dalam nama Yesus. Ya, itu seperti yang lalu ya, memang sudah dilarang itu ya. Sekali lagi mereka menekankan, kamu tidak boleh mengajar nama itu. Lalu mereka baru dilepaskan.
Yang menarik, kita lihat reaksi rasul-rasul itu ya. Rasul-rasul itu disesah, dicambuk, dipukuli, diancam ya. Tetapi yang menarik, setelah selesai disesah dan meninggalkan ruangan itu, digambarkan di ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Saudara-saudara ya, setelah disesat, dipukuli, diancam, mereka keluar dengan apa? Bukan dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan sedih, tapi mereka tersenyum, saudara ya. Mereka keluar dengan gembira. Dan yang menarik, alasannya kenapa mereka gembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara-saudara, itu konsisten sekali dengan apa yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya, bukan? Yang mengingatkan orang-orang diaspora itu untuk saudara-saudara bergembiralah kalau kamu mengalami berbanyak penderitaan dan penganiayaan seharusnya tidak kamu tanggung karena nama Yesus. Sebab adalah kasih karunia kalau kita ini boleh menderita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, itu nampaknya ada dalam hati rasul-rasul itu. Ya, mereka keluar dengan gembira, mereka menceritakan kepada saudara-saudara, dan di ayat 42 dikatakan mereka setiap hari melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, di tempat yang terbuka itu. Mereka tidak sembunyi, saudara-saudara ya. Dan kemudian mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Dua hal yang mereka lakukan. Mereka menceritakan Yesus adalah Mesias. Yang kedua, mereka mengajarkan apa yang sudah diajarkan Yesus kepada mereka. Ucapan bahagia itu misalnya ya, tentang mengasihi sesama, tentang bagaimana beribadah dengan hati, berdoa di tempat tersembunyi, tentang memberikan sedekah dengan tidak diketahui tangan kanan apa yang diketahui tangan kiri, misalnya itu ya. Ajaran-ajaran itu yang disampaikan tentang akhir zaman, tetapi juga mereka menceritakan bahwa Yesuslah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat manusia. Saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran buat kita dalam PA kali ini? Saya hendak menyoroti beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, siapakah yang saat ini ketika kita menjadi orang Kristen menjadi Tuhan kita? Tuhan atau yang lain? Kita taat pada Allah, pada firman-Nya, atau kita taat pada orang? Pada orang-orang yang punya kuasa, punya barangkali punya kekayaan atau gitu ya. Di mana kita mengandalkan kekuatan gereja kita ini? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ini harus bersandar kepada Allah saja. Sebab hanya Dialah sandaran kita. Dia adalah yang sanggup menolong kita. Dialah yang bisa membuat pelayanan ini berkembang. Roh Kuduslah yang harus menjadi penguasa atas hidup kita, atas gereja kita. Yang kedua, saudara-saudara, apa itu bersaksi? Ya, apa itu bersaksi? Saudara-saudara, rasul-rasul berkata, kamilah saksinya. Bersaksi itu artinya mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak mungkin menjadi saksi Kristus kecuali ada Yesus di dalam hatimu. Ya. Dan kesaksian yang sejati itu akan ada Roh Kudus, ya, dikatakan bahwa dan Roh Kudus yang bersaksi bersama kami. Dalam arti apa? Roh Kudus akan meneguhkan kesaksian saudara, kesaksian saya dengan kuasa. Betul ya, ada kuasa yang nyata pada diri tiap-tiap orang percaya, pada gereja, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan itu. Saudara, apakah di dalam hidup kita ada kuasa itu? Apakah di dalam hidup kita ada sesuatu yang orang lain lihat, yang memancarkan kemuliaan Tuhan? Karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Saya sungguh rindu, saudara-saudara, kita mengerti kebenaran ini. Kesaksian itu bukan apa yang kita omongkan, dengan apa yang kita tunjukkan. Tapi kesaksian itu adalah apa yang kita nyatakan,
dan diteguhkan oleh Roh Kudus itu dalam hidup kita. Perubahan hidup, integritas, ketulusan hati. Kiranya Tuhan menolong kita. Ya, dan banyak orang kiranya diberkati. Yang berikutnya, saudara-saudara, saya mau mengajak kita belajar dari Gamaliel. Ya, apa yang dilihat oleh Gamaliel? Apa yang bisa kita lihat dari Gamaliel ini? Yang pertama, saudara-saudara, saya selalu percaya di dalam orang-orang yang menentang kita, sesungguhnya ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang kita tidak tahu, tapi yang strategis, yang sudah sedang mengamat-amati pelayanan kita, kesaksian kita, pengajaran kita, dan kemudian dia akan mengambil langkah yang bijaksana oleh karena pertolongan Tuhan. Ya, nah saudara-saudara, kalau saya berpikir ya, kok tahu rasul-rasul atau Lukas, kok tahu Lukas apa yang dikatakan Gamaliel itu? Rupanya Tuhan bukan cuma menempatkan Gamaliel di tengah-tengah Sanhedrin ini ya, tapi ada orang-orang lain, ada Nikodemus, dan kalau melihat sumber dari mana Lukas menulis, saya rasa itu berasal dari Paulus, saudara-saudara ya. Paulus juga adalah orang Farisi dan anggota Sanhedrin, dan dia adalah muridnya Gamaliel ya. Menarik, saudara-saudara ya. Paulus barangkali mendengar nasihat itu, dan ketika dia bertobat dengan perjumpaan dengan Yesus, dia ingat apa yang dikatakan Gamaliel itu, dan dia menceritakannya pada Lukas, dan Lukas mencatat nasihat yang indah itu. Nah saudara-saudara, dari situ kita boleh percaya ya, bahwa di tengah-tengah orang-orang yang menentang kekristenan sepertinya, sesungguhnya ada orang-orang yang sedang tertarik kepada Injil, pada kebenaran itu. Mari kita berdoa dan jangan putus asa. Perbuatlah baik, nyatakanlah kesaksian yang hidup, biar Roh Kudus bekerja, dan saudara akan melihat kuasa Allah itu akan bekerja, tidak bisa dibatasi oleh apa-apa, bahkan dia bekerja pada orang-orang yang menentangnya. Ya, mari kita belajar juga dari Gamaliel, supaya kita melihat orang-orang yang barangkali berbeda dengan kita, barangkali orang di gereja lain, orang Kristen yang mungkin tidak sama dengan kita. Apa yang dilihat Gamaliel, saudara-saudara? Yang pertama, dia melihat kebenaran ajarannya. Mari kita perhatikan apakah apa yang diajarkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, kenapa kok kita harus bermusuhan atau menentang mereka? Yang kedua, perhatikan ketulusan hatinya. Kalau mereka itu bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, dalam hidup bagi Tuhan, bukan karena keuntungan-keuntungan pribadi. Saudara-saudara, kenapa kita mesti bermusuhan? Ya, mereka sungguh-sungguh kok mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kalau kita melihat di dalam pelayanan mereka ada kuasa yang nyata, dan oleh kuasa itu Tuhan harus dipermuliakan. Kenapa kita mesti menentangnya? Saudara-saudara, mari kita perhatikan hal itu ya. Kebenarannya, ketulusannya, kuasanya. Saya percaya kalau itu kuasa yang muncul dari pengajaran yang benar, dari Allah lah itu berasal. Kalau kita lihat kuasa tapi ada ajaran-ajaran yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu memang bisa jadi adalah kuasa dari si jahat. Ya, memang kita harus menentangnya. Tapi kalau tidak, mari kita perhatikan nasihat Gamaliel. Mari kita, sekalipun barangkali tidak sepakat, kita berdoa bagi mereka. Percayalah, kalau bukan dari Tuhan, dia akan lenyap. Ya, tapi mari kita memeriksa diri. Jangan-jangan kita kalau menentang itu karena egoisme kita sendiri, karena kebanggaan kita sendiri, ya, karena harga diri, karena merasa disaingi, lalu kita bahkan menentang Tuhan yang kita layani. Mari kita bijaksana dalam hal itu ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, hari ini apa yang menggembirakan hati kita waktu sudah jadi orang Kristen? Apa yang menggembirakanmu? Yang menggembirakanmu karena saudara sembuh, saudara diberkati jadi kaya, saudara mendapatkan suasana yang menyenangkan, lingkungan yang indah, atau apa?
Perhatikan rasul-rasul itu, apa yang menggembirakan mereka? Mereka bergembira karena mereka boleh dianggap layak menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah arti penderitaan bagi kita? Apakah arti pengorbanan? Apakah arti kehilangan demi Kristus itu bagi kita? Bagi rasul-rasul itu adalah kegembiraan, sukacita mereka. Saudara hari ini mengalami kesukaran ketika menjadi orang Kristen, tuntutan-tuntutan, masalah-masalah yang timbul karena saudara mempertahankan iman. Saudara jangan susah hati, jangan sedih hati. Bergembiralah jikalau saudara dianggap layak menderita demi nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menuntun kita. Tuhan kiranya menguatkan hati kita, memperbarui pikiran dan iman kita, dan kiranya kita ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan sampai kita pulang ke surga menerima upah kekal kita yang tersedia bagi semua orang yang mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Engkaulah kiranya akan menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran itu, dan biarlah Engkau yang akan memimpin kami berjalan di dalam tuntunan-Mu, di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Sampai ketemu nanti jam 6 sore di Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Kita boleh mendiskusikan dan menanyakan apa yang perlu kita tanyakan. Tuhan Yesus memberkati.